Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan industri penghasil minyak yang banyak diproduksi di Indonesia. Minyak kelapa sawit terutama digunakan untuk minyak sayur pada industri pangan yang diantaranya sebagai minyak goreng, margarin, mentega, dan sebagian kecil untuk industri non-pangan seperti bahan bakar atau biodiesel. Industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta hektar atau 40,51% dari total luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022. Kelapa sawit merupakan tanaman berhabitus pohon yang memiliki daun majemuk berwarna hijau tua dengan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa. Tanaman ini memiliki akar serabut dan beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapat tambahan aerasi. Bunga jantan dan bunga betina terpisah serta memiliki waktu pematangan yang berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sedangkan bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Buah sawit memiliki warna sangat bervariasi dari hitam, ungu hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari setiap pelepah. Umur ekonomis tanaman sawit hingga 25 tahun. Setelah berumur 25 tahun, tanaman sudah tinggi sehingga sulit dipanen dan tandanya sudah jarang sehingga terbilang kurang bernilai ekonomis. Bibit tanaman yang biasa dipergunakan adalah hasil persilangan Dura dan juga Persifera. Beberapa sumber benih yang memiliki sertifikat diantaranya PPKS Medan, PT Sokvin Indonesia, PT London Sumatera, PT Bina Sawit Makmur, PT Damai Mas Sejahtera, PT Tunggal Yunus Estate, PT Tania Selatan, dan PT Bakti Tani Nusantara. Keunggulan kelapa sawit antara lain, produksi per hektar yang tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, yaitu mencapai 40 ton per hektar per tahun. Umur ekonomis yang panjang karena dapat produktif hingga umur 25 tahun. Kelapa sawit lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan tanaman semusim lainnya seperti kedelai dan bunga matahari. Selain itu, minyak kelapa sawit memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya karena mengandung beta-karoten. Minyak kelapa sawit juga mengalami peningkatan permintaan dari tahun ke tahun sehingga memiliki potensi bisnis yang besar. Pemanfaatan kelapa sawit yang paling banyak adalah pengolahan menjadi minyak sawit kasar atau crude palm oil atau CPO yang dikeluarkan melalui perebusan dan pemerasan daging buah atau bagian mesokarp, dan juga minyak inti sawit atau palm kernel oil atau PKO yang berasal dari inti kelapa sawit. Pabrik pengolahannya disebut refinery dan ekstraksi. Dari sini akan keluar lagi beberapa jenis minyak, ada yang sudah siap pakai dan ada yang harus diproses lagi untuk menjadi produk lain. Selain itu, belakangan ini penggunaan kelapa sawit juga sudah mulai mengarah pada biodiesel. Biodiesel minyak kelapa sawit adalah biodiesel yang dibuat dengan cara esterifikasi dan atau transesterifikasi minyak sawit dan alkohol rantai pendek. Biodiesel ini juga sudah digunakan untuk bahan pembangkit listrik atau PLTD yang telah dilengkapi konverter. Di Indonesia saat ini terdapat 5 pabrik biodiesel yang sudah beroperasi, yaitu PT Eterindo Group, Indo Biofuel Energy, PT Wilmar, PT Sumi Asih, dan PT Musimas. Selain itu, limbah sawit juga mulai dimanfaatkan untuk berbagai produk. Limbah cair dapat dimanfaatkan untuk penghasil energi melalui pembuatan biogas dengan bantuan jasa training. Limbah cangkang dan serabut kelapa sawit sebagai bahan bakar pengganti solar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik karena memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Tandan kosong kelapa sawit juga menghasilkan serat kuat yang dapat digunakan untuk berbagai hal, diantaranya serat berkaret sebagai bahan pengisi jok mobil dan matras, polipot, papan ukuran kecil, dan bahan pengepak industri. Tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat arang aktif. Arang aktif dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri, antara lain minyak, karet, gula, hingga farmasi. Batang dan tandan kosong kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan pulp kertas dan papan serat. Batang kelapa sawit juga dapat dibuat sebagai bahan perabot rumah tangga seperti mebel, furnitur, atau sebagai papan partikel. Batang dan pelepah kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Terdapat 3 cara pengolahan batang kelapa sawit untuk dijadikan sebagai pakan ternak, yaitu yang pertama pengolahan menjadi silase, yang kedua dengan menggunakan perlakuan NaOH, dan ketiga pengolahan dengan penggunaan uap. Dari penjelasan tadi dapat kita lihat banyaknya manfaat dari sumber daya genetik kelapa sawit. Saat ini pemanfaatan dari komponen kelapa sawit sudah mulai dilakukan, namun belum dilakukan secara masif dan merata. Padahal kelapa sawit berpotensi besar dalam menyokong kebutuhan energi sekaligus perekonomian negara.